Ini baru berapa 4 orang ya. Nomor 4 ini Reva ya tadi. Bentar. Ya ini Hanguk kita ya. Sebenarnya juga kayaknya Hanguk ini nggak ada dalam rumus ya kayaknya. Tapi ini bacanya tuh biasa orang Korea itu Hanguk. Jadi kayak N-nya itu berubah jadi eng gitu. Kalau N ketemu G itu N-nya jadi eng, terus G-nya tetap jadi Hanguk, seperti Cinggu seperti itu. Tapi itu sebenarnya nggak ada ya di rumus kemarin ya. Ini kayaknya saya juga salah ngasih. Soalnya kemarin kan kita yang di pertemuan pertama itu kita bahas kan masalah yang meleburkan. Jadi ini saya keluarkan. Mungkin kalau yang kalian nggak ngerti ya. Jadi itu bacanya Hanguk seperti itu. Yang lainnya kemana ya? Mungkin privat juga nggak apa-apa ya. Mbak, kalau mau mulai aja nggak apa-apa. Iya, oke. Oke, kita sambil pelan-pelan ya bahas PR-nya. Kita sambil review yang kemarin. Mungkin masih banyak yang kesusahan ya. Karena materinya seperti kita kan loncat gitu ya, loncat jauh. Jadi kemarin ini tugasnya kita perubahan suara kan. Mungkin masih ada yang belum terbiasa nulis Hangul ya, tapi aku udah harus ngerjain seperti ini gitu kan. Mungkin bingung, jadi nggak apa-apa. Kita sambil latihan, sambil ini latihan seperti ini biar terbiasa ya, lebih luas nulis Hangul, lebih hafal gitu. Kemarin kan perubahan suara. Seperti yang kita pelajari kemarin, Korea nggak asal dibaca ya, seperti apa yang hurufnya ini. Jadi kita misalnya udah hafal, terus semua bacanya sesuai dengan apa ya hurufnya sendiri. Irohke seperti itu kan. Bat nenda kan nggak seperti itu. Jadi Korea punya kayak perubahan suara, jadi kayak hurufnya lebur-lebur gitu ya. Nah seperti ini kemarin soalnya 1 sampai 10, ini nomor 1 iroke gitu kan ya. Jadi H ini lebur ke G, jadi iroke. Kemudian panenda. Ini D-nya kan lebur ya, karena dia ketemu N, jadi bukan patnenda. Kan kalau kita ngomong kan kayaknya susah ya ngomong patnenda gitu kan. Jadi orang Korea kata-kata yang suku kata yang susah-susah seperti itu dia akan melebur gitu ya. Jadi ini panenda. Ya benar, Bah. Ini tetap kayak ini bisa panenda. Jadi yang ini kayaknya tadi saya baca-baca tugas kalian ada yang ini dirubah jadi ta gitu ya. Jadi salah sangka kalau semuanya yang sebelah nun ini berubah jadi ta gitu ya. Jadi enggak kalau N enggak, dia kalau sama N. Jadi kita buka lagi yang kemarin.
Dia akan berubah dari ini jadi ta ketika apa nih, ketika ketemu sama H ini ya, jota kayak gitu dia berubah. Kemudian mana lagi ya? Nah ini dia kalau ketemu biak, diet, digat, kiok, dia baru berubah jadi ta. Jadi kayak ini, mokte ya, ini D-nya jadi ta ya. Seperti kemarin mokta itu ya, mokta makan, mokta benar. Mokta ini mokta. Nah ini kan dia, ini belakangnya giok kan. Nah ini baru dia jadi ta, mokta seperti itu. Jadi nggak semua apa itu namanya ketemu semua konsonan dia akan berubah jadi ta. Jadi kayak ini PR-nya kemarin Panenda ini kan N kan N karena dia ini bukan rumusan yang ini. Jadi dia tetap ya bacanya Panenda gitu. Panenda. Kemudian ini Ipkuk dia biop ketemu kiop dia akan kiopnya double ya jadi Ipkuk. Ipkuk. Nah ini kemarin saya saya nggak memperhatikan juga waktu membuat ini. Jadi ini kan bukan yang termasuk sebenarnya bukan yang termasuk di rumusnya itu, dan mungkin dibaca hanguk gitu juga itu benar gitu ya. Jadi tapi biasanya orang Korea ngomongnya hanguk gitu. Terus cinggu itu ya, cinggu teman. Itu secara literaturnya sebenarnya mungkin cinggu seperti itu benar ya. Jadi, tapi orang-orang Korea ngomongnya cinggu seperti itu. Jadi ini nggak terlalu diperhatikan. Cuman kalau kalian misalnya ngomong biar nggak kaku gitu, bukan hanguk gitu ya, tapi hangguk kayak gitu. Tapi memang dia nggak termasuk di rumusan gitu. Kemudian ini nahda ya. Ini kecampur bertemu sama digat, jadi th ya. Nah, ini seperti ini juga ini. Ketika H ketemu kiok ini, dia akan jadi KH, kemudian ini sama jadi nata seperti ini. Nata ya. Kemudian ini hida ini ya. Jadi apa? Kemarin rumusannya ada di yang ini. Nah, yang mana gitu kan? Apakah yang ini dia D ketemu apa gitu kan? Ini kan berarti kan ketemu H ini. Jadi bacanya seperti ini. Ini kan dachida. Yang tadi dachida. Jadi sama ya. Rumusannya sama yang ini. Jadi D ketemu H ini. H. Kemudian ketemu I. Jadi maksudnya D ketemu Hi gitu ya. Jadi jadi G gitu kan. Sama yang ini juga D ketemu HI ya. Ketemu Hi jadi bachida. Kemudian ini good I ya, bukan goody. Kan kemarin kita belajar penyambungan suara kan, kalau misalnya konsonan ketemu vokal, ini berarti konsonannya pindah ke sini gitu kan cara bacanya. Tapi kalau yang ini beda kasus, jadi ini bukan goody, tapi karena dia punya rumusan sendiri. Jadi D kalau ketemu I jadi G, jadi bacanya goody seperti ini. Ini khusus, nggak semua, jadi cuman untuk D sama TH aja. Ini dan DHI ini ya yang berubah kalau ketemu vokal. Kalau yang lain tetap ya, jadi misalnya N ketemu I ya, misalnya ini ban I gitu ya, bani seperti itu ya. Cuman itu aja, cuman D sama TH sama tadi ikat plus HI yang berubah lagi. Kemudian ini seng riak, nah bacanya bukan seng riak, tapi seperti rumusan yang di atas ya. Nah ini apa nih? Nah ini. Jadi yang ini kalau ke M atau eng ya. Nah, sengnya kan berakhiran eng ya. Berakhiran eng ditambah ketemu R. Nah, dia ketemu R kan. Bacanya seperti apa? Berarti kan bacanya R-nya diganti N kan. Nah, M sama N, eng-nya tetap. Jadi sengnya tetap. Kemudian R-nya berubah N.
N kalau ketemu N ketemu Y kan jadi N ketemu Y misalnya ya, jadi nya gitu kan, ni seperti itu. Senyak seperti itu. Kemudian cook rib, berarti bukan cook rib gitu kan. Nah, bacanya seperti apa? Ini. Jadi G kalau ketemu R, G-nya berubah jadi eng, R-nya ketemu N. Kalau yang ini kan yang berubah cuman R-nya aja, yang belakang aja jadi R. Kalau yang ini dua-duanya berubah. Jadi dua-duanya berubah, jadi G-nya jadi eng, R-nya jadi N. Jadi ini berubah jadi apa? Kung lip ya. Berubah ya. Jadi G-nya berubah jadi eng, R-nya berubah jadi N. Ini cara baca ya. Jadi yang perlu kalian ingat-ingat ini hanya cara membaca, tapi kalian nggak boleh nulisnya kayak gini. Nulisnya yang asli ini ya. Ini cuman kalian kalau ngomong ya. Jadi saya kalian mau ngomong Patji, ini nggak bisa kayak ngomong Fathida gitu, orang Korea kan, hah apa sih gitu, nggak ngerti gitu ya. Jadi ngomongnya Pachida gitu ya. Nulisnya harus kayak gini. Kalau kalian nulisnya kayak gini, misalnya chatting gitu ya, atau nulis email gitu, nulisnya kayak gini nggak akan ngerti gitu ya. Jadi ini cara nulisnya, cara ngomongnya seperti itu. Kemudian ini sin ryok, sin ryok. Sin ryok ini yang peleburan N itu ya ini. Jadi N-nya ketemu R, jadi N-nya ikutan jadi R juga. Jadi double, dan orang Korea kan nggak punya akhiran R ya, jadi bukan sir gitu kan, nggak ada mereka, jadi L. Kemudian L kalau ketemu R, jadi L juga. Jadi bukan sil, ra gitu nggak ya, jadi sil lah gitu ngomongnya. Sil, ini sil ya. Nah, bukan sil ryok. Nah, kemarin kan saya ngomong kan kalau ini huruf real ini, kalau di akhir dia kan jadi L, jadi konsonan akhir yang bacanya L. Kemudian kalau R ini kalau di awal dia kan bacanya R kan. Cuman kalau mereka bertemu, mereka jadi double L gitu ya. Jadi bukan sil ryok gitu bukan ya, jadi silyok gitu ya. Jadi kayak double L. Kemudian ini kemarin ini juga masih ada yang bingung ya, masih banyak yang salah. Jadi maksud saya ini jadi akhiran latihan saya membuat imnida imika. Nah, ini ada gambar-gambar seperti ini. Kenapa? Jadi di KLI pun kita ya di sini di Korea ini kalau belajar bahasa Korea kita belajarnya juga banyak dengan gambar-gambar gitu ya. Jadi kalian biar tahu langsung gitu. Oh ini artinya apa kayak gitu ya. Jadi ini saya nyediain ini profesi. Kemudian ini kayak latihan kalian tanya sama orang. Apakah Anda murid? Apakah Anda guru? Apakah Anda pegawai kayak gitu kan. Kemudian ya kalau iya kita jawabnya apa gitu kan. Kemudian kalau enggak apa gitu kan, apa itu namanya, profesi yang ini ya di sebelahnya. Saya kan kalau kenyataannya misalnya ada orang tanya ke saya, oh apa itu misalnya ditanya Hesawanimika gitu kan, tanya ke saya apakah Anda ini apa ini namanya kayak Hesawan itu kayak pegawai kantor gitu ya. Apakah Anda kayak orang kantoran gitu ya, pegawai kantoran. Anio gitu. Terus saya menjawab yang sebenarnya saya. Anio 학생입니다. Saya mahasiswa kayak gitu. 학생입니다 kayak gitu ya. Jadi kemarin maksudnya latihan seperti itu, anionya ini jawabannya adalah profesi lain. Jadi kan biar gampangnya ini kan buat latihan aja. Maksud saya misalnya kalian nomor 1 학생. 학생입니까? 네, 학생입니다. Kalau ini kan jawabnya iya saya murid gitu. Jadi sama 학생 tapi pakai 입니다. Karena ini imnika yang pertanyaan, imnida untuk yang menjawab ya, pernyataan. Kemudian kalau anio, kalau dia ngomong anio berarti kan apa itu profesi lain kan. Berarti apa profesi lain bukan 학생. Jadi 선생님입니다. Terus nomor 2. 선생님입니까? 네, 선생님입니다. kalau iya, yes, 네, 선생님입니다. Kalau anio, 회사원입니다 gitu. Nah, maksud saya ngerjainnya kayak gitu ya. Kayak yang tadi saya cek email ada yang masih nggak ngerti. Semuanya dijawab anio 학생입니다 semua kayak gitu kan. Jadi maksud saya sebelah-sebelahnya. Jadi kalian biar terbiasa nulis, misalnya biar hafal ini nama-nama profesinya dalam bahasa Korea juga kayak gitu kan maksud saya.
Tapi nggak apa-apa, namanya belajar ya. Jadi misalnya ini 회사원입니까? gitu. Apakah Anda ini pegawai kantor? 네, 회사원입니다. Ya, saya pegawai kantor gitu. Kalau 아니요, misalnya 아니요, 주부입니다. Gitu. Bukan saya ibu rumah tangga, saya kayak gitu. Atau misalnya kalian mau jawab lain, 아니요 apa gitu ya. Jadi yang lain apa. Terus nanti 경찰관, apakah 경찰관입니까? gitu. 아니요, 네, 경찰관입니다. 아니요, kayak gitu. 소방관입니다. Nah, gitu ya. Jadi, maksudnya seperti itu. Jadi belajar kayak menanyakan sesuatu, menjawab dengan jawaban iya atau tidak gitu ya. Jadi, maksudnya jadi udah paham ya kalau imnida imnika itu adalah kurang lebih kayak adalah ya artinya. Jadi yang ini untuk pernyataan, ini adalah pertanyaan. Imnida imnika. Oke, sampai PR dulu, apakah ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, mungkin saya bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nggak ada ya. Mungkin ada pertanyaan dulu? Nggak ya? Oke, kalau sudah paham, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya ya. Belajar pelan-pelan aja. Jadi ini kemarin kita belajar imnida imnika. Untuk kemarin apa itu kata benda ya. Jadi hyongsa, masih ingat kan ini? Yang ini dongsa, yang ini hyongsa. Masih ingat kan? Jadi ini untuk kata bahasa ini untuk kata kerja dan kata sifat. Seperti itu ya. Apa sih yang ini kok kayaknya mirip gitu ya, yang kemarin kan imnida imnika, yang ini biep nida atau semnida, yang ini biep nika atau semnika, maksudnya apa gitu ya. Jadi ini biep nida digunakan ketika kata yang kalian tempelin itu sama tata bahasa ini, yang nempel itu berakhiran vokal, sementara yang semnida berakhiran konsonan. Ini sama kayak imnida imnika ya. Jadi kalau yang untuk bentuk pertanyaannya dia pakai k, imnika, gitu, semnik. Kalau yang nida itu yang untuk pernyataan. Nah, apa sih ini gitu? Akhiran kata formal yang digunakan untuk mengungkapkan apa yang dilakukan subjek atau seperti apa subjek tersebut. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya kayak menghidupkan, kayak saya kemarin kan bilang kan ada Korea itu ada kata dasarnya ya kayak gada gitu kan, kita nggak bisa ngomong gada gitu doang kan, jadi harus ada entah gayo atau gamnida atau gamnika atau kayak gitu kan. Nah, ini untuk menghidupkan kata ya kata tersebut ya. Ya apa sih maksudnya gitu kan? Kalau bingung sama penjabarannya ini kita lihat langsung di sini contohnya kayak pergi gitu ya, gada kan. Jadi kalau kalian lihat di kamus bahasa Koreanya pergi itu gada gitu kan. Tapi kita nggak bisa ngomong misalnya aku pergi ya gitu kan. Nah gada gitu nggak bisa. Jadi itu bukan kata yang sudah mateng gitu ya. Intinya maksudnya bisa dipakai gitu ya. Jadi itu masih kata mentahnya. Dan Korea ini bagaimana bisa hidup? Jadi dia ditempel-tempeli oleh tata bahasa. Entah itu pakai tata bahasa untuk present atau future atau past tense kayak gitu kan, tergantung. Jadi ini masih mentahannya, jadi harus ditempelin sesuai dengan keadaan kalian ya. Jadi misalnya keadaannya untuk lampau ya ditempelin tata bahasa yang lampau seperti itu. Dan ini yang untuk masa kini ya, apa present ya, present. Jadi gamnida, jadi gada ditambah, kenapa sih ini biep nida kok sendirian? Ini maksudnya nih biepnya ini ditempelin sama karena dia konsonan, di bawahnya kalimat konsonan. Jadi vokal. Jadi gada kan berakhiran danya dihilangkan jadi ga aja kan ya, ga. Ini berakhiran vokal kan. Nah, karena dia berakhiran vokal ini ditambahin biepnya jadi konsonan akhir. Gap gitu ya. Gap terus tambah nida. Dan kemarin kita udah belajar peleburan suara ya. Jadi gap ditambah nida, bukan gap nida tapi gam nida. Seperti gamsaham nida kan, bukan gamsahap nida tapi gamsaham nida. Seperti ini juga sama. Bukan gap nida tapi gam nida. Nah, jadi saya kayak
cukup ngomong, misalnya saya ngomong sama siapa dosen saya atau apa gitu, bukan 저는 가다 gitu, tapi 저는 갑니다 gitu, saya pergi gitu, 저는 갑니다 gitu ngomong. Jadi kayak itu baru kata-kata yang bisa diucapkan gitu ya. Jadi ya, jadi yang ini masih mentahannya, kata dasarnya, kata akarnya. Jadi ini sudah jadi 갑니다. 바쁘다, sibuk. Seperti saya bilang kemarin, dadanya ini kan ya, kalau rumusan bahasa Korea itu dadanya dihilangin, ditempelin sama ya sama tata bahasanya, sama grammar barunya. Dadanya dihilangkan, bapu aja kan jadi bapu, dan kemudian kalau dia jadi bapu kan berarti berakhiran vokal dia ditambahi biap nida ya. Jadi biapnya ini ditaruh di bawahnya jadi bapup terus nida. Tapi melebur jadi bapum gitu. Nah, jadi saya sibuk gitu ya. Bapum nida gitu. Jadi bukan bapuda gitu. Bukan seperti itu untuk formalnya. Dan ini tata bahasa ini tuh yang kalau di Korea itu tingkatannya sangat formal, jadi sangat formal. Nanti kita ke belakang kita akan belajar yang di bawah, less formal ya, jadi di bawah dia ada gitu. Nanti kita belajar, tapi kita belajar yang formal dulu. Ini yang paling tingkatan paling formal, yang paling bener lah, paling aman. Kalian mau ngomong sama orang Korea pakai bahasa ini paling aman karena ini adalah kata formalnya. Ini juga memakai ya ipta untuk tadi perubahan suara ya, biak, diket, giak kalau ketemu da, jadi ininya double jadi ipta ya bacanya, bukan ipda, ipta. Da-nya hilang, dia berakhiran konsonan kan, berarti ipta, dia berakhiran konsonan, berarti bukan ditambahin ini, tapi ditambahin semnida, jadi ip semnida seperti itu. Bukan ibab nida gitu ya, atau apa, atau imnida gitu, bukan ya. Jadi karena ini berakhiran konsonan, jadi ibsemnida. Salah ya, saya maaf. ibsemnida. Katanya ibsemnida. Ibsemnida. Kemudian manta banyak ya. Nah, artinya banyak. Kemudian kalau dihilangin, dia kan berakhiran sama konsonan kan, man. Nah, kemudian kemarin juga belajar ya, kalau H ini nggak usah dibaca, jadi N-nya aja, manta. Kemudian ini jadi konsonan ditambah sama semnida, semnida, bukan mamnida atau manemnida gitu, bukan ditambah biapnida karena dia kalau D-nya hilang dia berakhir sama konsonan, jadi semnida ini yang benar. Kemudian sama aturannya sama untuk ini kalimat tanyanya ya, kalimat tanya. Cuman beda, ini kalau nida yang nikah, kemudian ada tanda tanyanya gitu. Kamnika gitu kan. Apa kamu pergi gitu kan saya. Kamnika, jawabnya 네, 갑니다. Gitu. Jadi ini untuk pertanyaannya, ini untuk pernyataannya. 바쁩니까? Apakah kamu sibuk? 네, 바쁩니다. Gitu. Ini salah lagi. 입습니까? Gitu ya. 네, 입습니까? 입습니다. Seperti itu. Ini kurang lebih sama. Ini yang berakhiran vokal dan konsonannya juga diperhatikan. Jadi vokal dia berakhiran bipnika, ini konsonan semnika begitu ya. Ini misalnya minum, 마시다, 마십니다, 마십니까? 먹다 makan. Jadi 먹습니다, 먹습니까? Nah, seperti itu. Kemudian ada aturan penghilangan huruf R talak. Wah, ini apa lagi gitu ya. Jadi memang sih huruf Korea itu kan gampang ya, jadi cuman kita susun, tapi memang cara pembacaannya dia punya aturan lagi gitu ya. Ini perlu diingat-ingat, nanti kalau udah ke belakang pasti ingat ya. Jadi ini untuk tahu, jadi kayak apa sih gitu penghilangan huruf R, ini dihilangkan, ini lebur gitu. Jadi ini huruf R ini dihilangkan ketika akar kata kerja atau kata sifat berakhir dengan huruf R, kemudian ketemu dengan akhiran kata dengan huruf NBS. Maksudnya apa? Jadi ini misalnya nih Alda itu apa sih? Tahu. Jadi kayak
orang Korea ngomong arayo, aras어요 kayak gitu kan, pasti tahu kan, 알겠습니다. Nah itu asalnya dari alda ini. Kemudian ditempel-tempeli tata bahasa gitu macam-macam, jadi dia bisa suaranya beda-beda jadi arayo, aras어요, 알겠습니다 itu. Kemudian alda ini kalau ditambah sama 비읍니다, dia bukan, karena ini konsonan bukan jadi 알습니다 itu enggak ya, atau atau armnida atau apa gitu ya. Tapi ini R-nya itu hilang. Jadi kalau ya R terus ketemu ini ya, ketemu N atau B atau S ini, dia tuh hilang. Seperti huruf H tadi dia kayak nggak dianggap gitu, hilang. Jadi B-nya, kalau B sendirian gini ini berarti maksudnya dia akan ditaruh di vokal, di bawah vokal, jadi up, terus ditambah nida. Jadi amnida, seperti itu. Jadi hilang R-nya udah nggak dianggap, jadi amnida. Kemudian delta juga sama. Jadi kan R-nya hilang, jadi dep nida gitu kan. Tapi kita kemarin baca untuk apa peleburan, jadi dem nida. Amnida, dem nida. Kalau R ya, ingat-ingat kalau R itu dia ketemu ini N, B, S, lagi ketemu B nida, B nida ini dia akan hilang ya, jadi dia akan hilang, kemudian digantikan oleh B. Amnida, dem nida, seperti itu. Kemudian belajar lagi tata bahasa selanjutnya, eso was습니다. Eso was습니다. Mungkin masih ada ya yang masih bingung sama baca Hangul ya, karena kita belajar singkat. Eso ya, udah baca eso gini aja, eso was습니다. Eso was습니다. Semoga sih sudah bisa baca Hangul semua ya. Jadi bacanya eso was습니다. Eso ya, pakai O, yang O bukan eso gitu ya. Eso. Jadi ini yang eseo itu tulis saja eseo. Eso was습니다. Artinya saya berasal dari atau saya datang dari, seperti itu. Oke, ini ya, mungkin sering dengar yang udah belajar bahasa Korea, mungkin itu percakapan yang pertama kali yang harus dipelajari, misalnya, oh Indonesia eso was습니다, seperti itu ya. Jadi itu ya, mengungkapkan asal atau saya datang dari mana, saya berasal dari mana gitu. Jadi saya nih nama negaranya, kemarin saya sudah sempat singgung ya, jadi Korea ini menyebut negaranya Hanguk ya, bukan Korea, Korea, jadi Hanguk ini. Jadi saya kalau orang Korea ngomong saya orang Korea, saya berasal dari Korea atau saya datang dari Korea itu Hanguk에서 왔습니다. Hanguk에서 왔습니다. Hanguk에서 왔습니다. Kemudian kita orang Indonesia juga, orang Indonesia tetap ya, Indonesia nggak berubah nama, Indonesia에서 왔습니다. Indonesia에서 왔습니다. Kemudian nih Jepang juga namanya beda ya, bukan kayak kita ngomong Jepang, Japan atau Jepun gitu ya. Jadi beda banget, orang Korea ngomong Jepang itu Ilbon itu Jepang. 일본에서 왔습니다. Saya berasal dari Jepang. Dan ini contoh percakapannya, 미국에서 왔습니까? Nah, 미국 itu apa? Nah, ini juga beda ya. Kalau nama negara kita kan sama aja ya. Di Korea disebutnya Indonesia. Ini Amerika nyebutnya 미국 ya. 미국에서 왔습니까? Nah, ini tadi barusan belajar nika ini semnika ini untuk pertanyaan ya. Jadi tanya, ini kamu datang dari Amerika kah, kayak gitu kan. 미국에서 왔습니다. Ya, saya datang dari Amerika kayak gitu. Kemudian 어느 나라에서 왔습니까? gitu. Kamu datang dari negara mana? Jadi kan ini kan kamu datang dari Amerika gitu kan. Ini 어느 나라에서 왔습니까? gitu kan. Kamu datang dari negara mana? 중국에서 왔습니까? Jadi ini bisa pertanyaannya apa? Jadi kalau 어느 itu which ya, mana, which. 나라에서 왔습니까? 나라 itu negara. 에서 왔습니까? Nah, maksudnya itu 에서 itu sebenarnya artinya adalah dari. 왔습니다. Ini dari oda. Jadi kata dasarnya oda itu dari. Dan ini tata bahasanya
tata bahasa lampau dan tambah semika semida tadi ya. Pokoknya nggak usah terlalu detailin satu-satu. Yang jelas ini kayak eso ini dari datang dari mana kayak gitu. Kemudian eso itu bisa dari bisa di. Ini penjelasan singkat. Jadi Korea itu nanti ada rancu di bahasa di ke atau dari itu ya. Jadi kayak ada eso, ada aja, tapi ini kita belum belajar. Jadi sekilas tentang eso ini menyatakan tempat berlangsungnya kegiatan juga bisa. Jadi jibeso gongguam gitu. Jadi kayak belajar di rumah gitu. Di ya. Itu juga eso, pakai eso gitu ya. Kenapa ini? Karena eso digunakan untuk menyatakan tempat berlangsungnya kegiatan juga. Kemudian menyatakan tempat asal seperti ini. Atau enggak tempat asal pun juga apapun bisa gitu. Misalnya saya dari mana, saya apa ini atau benda ini asalnya dari mana, eso sendiri, eso mandiri apa, pokoknya eso itu arti eso sendiri itu kayak datang dari mana kayak gitu. Jadi enggak harus patok apa ini harga mati hanya untuk mengungkapkan negaranya dari mana, enggak. Jadi bisa apapun pokoknya mengungkapkan ini asalnya atau datangnya dari mana. Nah ini kemudian sepintas perkenalan nama-nama negara di dalam bahasa Korea ya. Jadi nggak sama dengan negara kita atau menyebutnya semua sama kayak nyebut secara global kayak Amerika kan semua kayak ngomong Amerika gitu kan. Bahkan Jepang pun ngomong Amerika gitu kan. Tapi kalau Korea ngomong Amerika itu Miguk ya, Miguk. Jadi beda namanya. Kemudian Jepang ini Ilbon, jadi beda ya. Kemudian Korea ini Hanguk kan tadi Hanguk. Terus ini kok Daehanmingguk ya. Daehanmingguk itu sebenarnya artinya Republic of Korea. Jadi kalau Korea aja Hanguk, kalau Republic of Korea itu Daehanmingguk gitu. Mungkin ada yang lihat apa acara Superman Return of Superman itu ya, yang anak kembar 3 itu ya, anak kecil-kecil Korea namanya Daehanmingguk Manse itu kan. Daehanmingguk itu dari ini ya Republic of Korea, Manse itu kayak hidup kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi, dan itu kayak apa ya, kayak udah slogan yang motonya mereka, Daehanmingguk Manse kayak gitu. Kemudian Brazil sama ya, hampir sama, jadi Brazil. Nah orang Korea kan nggak punya huruf Z nih, jadi yang Z ini diganti J ya. Jadi misalnya namanya nama kita orang Indonesia yang ada Z-nya apanya misalnya? Misalnya Tanzil gitu ya, jadi Tanjil kayak gitu. Jadi J-nya berubah, Zizi gitu jadi Jiji kayak gitu. Jadi karena mereka nggak ada huruf Z, Z-nya Korea, jadi yang huruf Z itu nanti menulisnya pakai J. Kemudian Kanada hampir sama ya, Kanada. Perancis juga mirip-mirip, Perancis. Nah, misalnya kayak gitu. Perancis. Kemudian Cina beda ya, Jungkook. Mereka ngomongnya Jungkook. Guguk ya, ini Jungkook, Miguk, Hanguk ya. Kemudian Rusia. Rumania sama ya, Rumania. Laos, karena mereka nggak punya L ya di depan, kemarin saya bilang. Jadi ngomongnya Laos kayak gitu. Kemudian Bolivia tetap Bolivia. Nah ini karena mereka nggak punya huruf V ya. V sama F kan mereka nggak punya. Jadi kalau V itu jadi masalah meromanisasikan, jadi kayak Z tadi dia merubahnya jadi J, kalau V ini jadi B ya. Jadi mungkin yang namanya Vera, teman saya jadi Bera kayak gitu ya kalau V. Tapi kalau dia pakai PH itu jadi pakai itu yang kalau namanya F jadi PH. Jadi misalnya namanya Vivi jadi PP, jadi pakai PH itu ya. Mereka seperti itu. Kemudian Vietnam kayak gitu ya. Karena mereka kan nggak punya, kalau akhiran T itu mereka biasanya jadi T gitu ya. Kayak kemarin saya ngomong bos itu ya, bos maksudnya bos bis itu, mereka ngomongnya bos kayak gitu ya. Jadi kayak kalau yang akhiran gitu mereka tambah gitu, bos date kayak gitu, Vietnam kayak gitu juga. Kemudian Jerman juga beda, pengucapannya bukan Jermani atau gimana, tapi Dogil. Nah, jauh beda ya, Dogil. Kemudian Denmark ini mirip-mirip Denmark. Nah, ini juga sama, mereka nggak punya. Sebenarnya mereka kan punya akhiran kata G gitu kan. Tapi mereka kalau misalnya kayak kata-kata yang
kayak dari luar negeri gitu ya, kata-kata bahasa Inggris itu kalau yang kata-kata mati gini pasti pakai ke gini, jadi Denmark kayak gitu. Kemudian Norwegia, Norway kayak gini. South Africa, nama Purika Konghaguk ya. Kemudian Nigeria mirip-mirip Nigeria. Kemudian ini Greece, jadi Greece. Guatemala mirip-mirip ya. Libya karena mereka nggak ada. Kemudian Taiwan tapi sebenarnya lebih sering Deman ya. Ngomongnya Deman kalau Taiwan. Meskipun mereka Taiwan juga ngerti, tapi umumnya orang Korea ngomong Taiwan tuh Deman. Kemudian Kroasia ini Kroatia ya, Kuwait. Kemudian Indonesia tetap, Iran juga tetap Iran. Uzbekistan. Nah, karena mereka nggak punya huruf Z jadi J, kemudian mereka nggak punya huruf mati ya, jadi gitu kan. Uzbekistan gitu ya, Uzbekistan kayak gitu. Argentina karena mereka nggak punya R gitu ya, Argentina, ini bukan Gen ya, Argentina. Spain, Sweden, nah gitu, Sri Lanka. Ini untuk sekedar tahu ya, jadi mungkin penting ya juga karena nanti kan saya kuliah di Korea nanti ketemu sama teman-teman dari negara-negara lain gitu kan, atau saya orang Korea menceritakan tentang negara-negara itu kayak dokil apa sih dokil gitu. Dokil itu Jerman gitu. Untuk informasinya. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya ya, ini partikel. Ini adalah sesuatu yang nggak ada di bahasa kita. Jadi mungkin awal-awal kalian akan bingung gitu ya. Mungkin apa itu namanya? Mungkin akan yaitu rancu juga karena ini sesuatu yang tidak eksis di bahasa kita. Jadi ini myong untuk myong ya. Ingat kemarin kita belajar myong dong sama hyong. Jadi myong untuk myongsa kata benda, terus dongsa kata kerja, hyongsa kata sifat itu ya. Jadi ini iga hanya untuk kata benda. Partikel digunakan ini untuk apa? Ini untuk digunakan untuk menandakan bahwa kata benda itu adalah sebuah subjek gitu ya. Kapan pakai i ketika kata benda diakhiri konsonan. Kapan pakai ga ketika kata benda diakhiri vokal. Mungkin yang pernah belajar bahasa Jepang ya, mungkin ada. Ini mereka mirip ya. Jadi Korea sama Jepang itu seingat saya ya. Jadi cuman bahasa yang punya partikel tuh kayaknya mereka berdua ini, Jepang sama Korea. Jadi kalau yang sudah pernah belajar bahasa Jepang mungkin makan itu toh gitu kan. Jadi kayak bakalan gampang ngerti. Tapi kalau yang sama sekali masih baru gitu akan bingung juga gitu ya. Jadi ini sebenarnya cukup simpel ya. Makanya cuman i atau ga ditambah-tambah seperti itu. Nah, misalnya ini sedang belajar kan. Dia ini seorang pelajar. Nah, 학생이 공부합니까? Gitu kan. 학생 murid 공부합니까? Tadi kita belajar mika ya. Dan ini dari 공부하다 artinya belajar. Jadi ini kurang lebih artinya adalah apakah murid itu belajar kayak gitu. Nah, i sama i-nya ini digunakan ditempelkan di 학생 murid. Kenapa? Jadi murid ini kan subjeknya ya, subjek untuk menandai untuk subjek. Jadi bukan 학생 공부합니까 gitu kan. Di 학생이 공부합니까? Sebenarnya orang Korea juga banyak sih yang mengeliminasi ya partikel, tapi kalau kalian untuk formalnya gitu bahasa yang baik dan benar itu menggunakan partikel untuk bahasa Korea. Apalagi kayak topik ya, nanti kalian menghadapi topik untuk masalah menulisnya, writing ya, kalau kalian kurang ini menandai ini subjeknya, ini objeknya kayak gitu bisa berkurang ya nilai poinnya. Jadi ini harus diperhatikan untuk tulis bahasa tulis. Jadi harus misalnya dalam satu kalimat, nah ini kan ada subjek ya, jadi subjeknya ditempeli. Kimchi가 맵습니까? Nah, kimchi. Apakah 맵습니까 ini dari artinya pedas ya. Jadi dari kata mepta
ditambah 습니까? Jadi kimchi가 맵습니까? Nah, apakah kimchinya itu pedas? Nah, dari kalimat itu tadi pertanyaan, udah tahu kan subjeknya apa? Subjeknya adalah kimchi. Makanya kimchinya ditempelin ga. Kimchi가 맵습니까? 학생이 공부합니까? Nah, ini jawabannya. 네, 학생이 공부합니다. 네, 김치가 맵습니다. Seperti itu ya. Kemudian ini belajar kosakata baru lagi. 이름이 무엇입니까? Gitu ya. Ini apa? Ekspresi baru. Jadi untuk menanyakan nama. 이름이 무엇입니까? 이름 adalah nama. 무엇 adalah apa. Dari dan imnika. Kemarin kita belajar udah ya imnika, imnida. Jadi ini yang ditanyakan dari kalimat ini kan bisa dilihat. Yang ditanyakan adalah nama ya. Nama ini berarti subjek kan. Jadi 이름이 무엇입니까? Seperti itu. Jadi tambahin i. Nah, ini adalah bentuk formal ya. Jadi kita masih belajar formal. Jadi 이름이 무엇입니까? Itu bahasa yang benar-benar formal banget. Kemudian jawabnya 네, 제 이름은 아니사입니다. Kayak gitu. J itu dari ini ya, Joey, Jo dan I jadi J. Ini sebenarnya kita masih belum belajar lagi lebih dalam ya. Kita di sini masih belajar partikel dan partikel subjek. Nah, ini untuk cukup tahu sekilas aja. Nanti ada pembahasan lagi untuk ini. Jadi ini cuma untuk informasi aja kalau J ini berasal dari Joey. Jo itu kan saya kan. Joey ini menunjukkan kepemilikan di Korea. Kemudian ini disingkat jadi J. 제 이름은 아니사입니다. Jadi kalau ditanya 이름이 무엇입니까? Kalau saya 이름이 무엇입니까? Ke saya. 제 이름은 티타입니다. Nah, kemudian kenapa ini en? Ini juga partikel juga yang kita pelajari nanti ya. Jadi belum dibahas dulu. Atau 저는 아니사입니다. Jadi bisa jawab, jadi nggak harus ngomongnya kan, nama misalnya ditanya, namamu siapa? Nggak harus jawab, nama saya Tita, langsung aja, saya Tita, gitu kan bisa kan. Jadi bisa, ini 제 이름은 아니사입니다. Ini seperti, nama saya adalah Anissa, kayak gitu kan. Kalau ini, 저는 아니사입니다, itu berarti saya Anissa, kayak gitu. Jadi ini bisa dipakai dua-duanya. Yang ini yang kalimatnya dilengkapi banget ya. 제 이름은 아니사입니다. 저는 아니사입니다. Kemudian ini lihat di gambarnya ga ini anak kecil. Nah ini ibu ini 이것이 무엇입니까? Gitu si anaknya 이것이 무엇입니까? Kemudian ibunya 그것이 책상입니다. 이것 저것 beda ya. Ini partikelnya. 무엇입니까 itu apa ya? Nah, apa artinya? Jadi 이것 itu ini, 그것 itu. Jadi ini apa gitu ya. 이것이 무엇입니까? gitu anak ini ngomong. Kemudian ibunya jawabnya 그것이 책상입니다. 책상 itu meja ya. Jadi itu adalah meja seperti itu. Kenapa beda? Yang ini 이것 저것 이것 그것. Jadi bedanya seperti kita nyebut ini dan itu ya. Jadi 이것 ini untuk dia menyebut ini 이것. Kemudian ibunya itu, karena ibunya jauh kan dari mejanya, sementara anaknya deket kan, jadi ini dan itu gitu kan. 이것이 무엇입니까? Ini apa? 그것이 책상입니다. Itu meja. Gitu. Nah, ini dari belajar ini kita mau mengenal ya apa di Korea itu ini itunya nggak cuman ada itunya nggak cuma satu kayak kita entah itu yang mana semua kita ngomongnya itu kan. Mereka itu ada dua itu, jadi yang ini itu i ya. Kemudian ge tadi itu ada jo juga itu. Perbedaannya apa? Ge yang itu yang ge itu ketika benda yang ditunjuk jauh dari pembicara tapi dekat dengan lawan bicara. Nah, seperti ini. Gegot. Nah, ini kan menunjuk ini ya, menunjuk vas bunga ini. Lawan pembicaranya kan dekat sama vasnya nih. Sementara yang bicara ini jauh dari bendanya jadi gegot. Ge. Kemudian jo itu ketika dua-duanya jauh dari bendanya. Jadi dua-duanya ngomong jo karena sama-sama jauhnya jadi jo, tapi kalau
yang saya ajak bicara ini dekat sama bendanya, saya ngomongnya ge, karena benda itu dekat sama dia, jadi ge kayak gitu kan. Igot, gegot, jogot, maksudnya itu. Kalau bendanya dekat sama saya ya igot gitu, ini gitu kan. Kalau ini hanya satu ya, kalau itu ada 2 macam. Kemudian ini kan cuman igejo kan. Kok ada godnya? God itu apa? God itu kayak perihal gitu ya. Hal perihal atau kata ganti benda. Jadi kayak the things gitu ya. Ini cuman kayak menunjukkan ke apa? Hal itu, benda itu atau ya seperti itu. Itu God. Nah, biasanya orang Korea menyingkat jadi igoshi itu ige, gegoshi itu gege, jogoshi itu joge bisa. Atau misalnya kalau yang banyak di mungkin kalian yang perhatian sama apa yang lihat drama Korea atau misalnya reality show kayak gitu, mungkin kalian juga kayak gugo kayak gitu kan orang Korea. Gugo, jogo, igo gitu kan. Itu kok beda? Itu adalah bahasa yang tidak mengikuti aturan dengan baik dan benar ya, tapi banyak digunakan. Jadi sama sih, kita juga orang Indonesia pasti banyak kan error menggunakan bahasa kita sendiri gitu kan, kayak bahasa slang, kayak bahasa gaulnya, bahasa mudahnya kayak gitu kan. Jadi tidak menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Nah, orang Korea juga kayak gitu ya. Di kemarin yang di batch 1 tanya, kok saya seringnya dengarnya gugo, jogo, igo gitu kan. Itu karena itu mereka itu sebenarnya dari apa menghilangkan partikel seperti itu ya. Jadi cuman nggak tahu itu partikel itu subjek atau objek, pokoknya secara random mereka ngomongnya gugo, igo kayak gitu. Jadi yang benar, yang aturan benar, jadi yang untuk kalian yang mau menghadapi topik, makanya igoshi, gugoshi, jogoshi gitu ya. Pakai yang ditambah partikel atau ini juga nggak apa-apa, masih dalam tahap boleh karena ini adalah singkatannya jadi joge, gege, ige. Tapi atau lebih baiknya ditulis lengkap igoshi, gugoshi, jogoshi gitu. Kecuali kalau cuma ngomong ya, ngomong sehari-hari kita ngomong joge, ige atau igo gitu masih nggak masalah. Kemudian ini yang selanjutnya untuk perkenalan diri ya. Jagi soge artinya perkenalan diri. Jagi itu kayak diri gitu ya, soge itu memperkenalkan. Jadi 제 이름은 bla 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 입니다. Ini nama kalian ya, 제 이름은 bla bla ini udah. Kalau misalnya kenalan nanti nama atau 저는 langsung bisa 저는 bla 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 입니다. Itu juga bisa. Nah ini Jo itu saya artinya ya. Kemudian Indonesia에서 왔습니다. Kalau ditanya, saya datang dari Indonesia atau Indonesia 사람입니다 juga bisa. 사람 itu artinya orang ya, people ya. Jadi saya orang Indonesia gitu juga bisa. Jadi ini kayak pokoknya apapun bisa ditanya yang mengenai kamu datang dari mana, kamu orang negara apa gitu ya, jawab antara ini juga bisa. Indonesia에서 왔습니다. Indonesia 사람입니다 kayak gitu. Kemudian saya berusia bla 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 tahun gitu ya. Ini pakai angka kemudian sar입니다. Kemudian saya semul itu 20 sar입니다. Nah, ini sebenarnya kita belum masuk ke angka-angka ya, tapi ini cuma sekedar info aja. Jadi misalnya kalian yang udah mau perkenalan jadi pengen tahu gimana sih ngomong umur saya. Jadi ini perkenalan singkatnya aja ya mengenai angka. Jadi kita belum membahas lebih jauh karena belum waktunya. Jadi Korea ini punya 2 angka. Ada angka Korea, ada angka Sino. Angka Korea ini yang pure ya, yang asli punya Korea. Kemudian yang angka Sino ini dari Cina, apa itu namanya, mengadaptasi angka Cina. Mungkin yang pernah belajar bahasa Cina, i, sanse gitu kan, uyu gitu kan. Ini mirip kan, il, i, samsa, uyu, cilpa, usip lah itu. Mirip-mirip kan, jadi ini memang mengadaptasi dari bahasa Cina. Kemudian yang ini yang asli bahasa Korea. Mereka beda penggunaan ya. Jadi mungkin ini juga pertama-tama akan bikin bingung ya. Ini harus pakai bahasa angka Korea atau angka Sino gitu. Jadi mereka membedakan. Dan bedanya lagi angka Korea yang asli ini hanya sampai 90 aja. Jadi nggak ada nyebut 100 dalam angka Korea, nggak ada. Angka 100 ya harus ngomongnya dalam angka Sino. Jadi kalau sudah lebih dari 90 apapun ya,
itu akan pakai angka sino. Dan ini perbedaannya, angka Korea dipakai untuk apa? Misalnya jumlah barang apa, berapa buah kayak gitu, itu pakai angka Korea. Jam juga, umur ini sumur sarim kita atau berapa gitu ya, dan urutan misalnya pertama, kedua, ketiga, seperti itu pakai ini. Tapi nanti itu nanti belajar nanti aja daripada pusing. Jadi urutan kayak gitu. Ini cuma sekedar tahu aja. Kemudian angka sino itu penomoran, misalnya bis gitu ya, bis 12 kan di sini bisnya nomor-nomor gitu ya. Bis 12 gitu pakai ini angka sino, menit lah. Ini beda uniknya Korea. Jadi menyebut jamnya ini dia pakai angka Korea. Kemudian menitnya dia pakai sino. Jadi misalnya jam 5 30 menit ya. Jam 5 30 menit. Jadi dasar si 30 pun gitu. Jadi dasarnya pakai ini, 30-nya pakai sino seperti itu. Kemudian uang juga 5.000-nya, saya 1.000 won gitu ya. Chon won berarti itu pakai angka sino uang. Porsi misalnya berapa porsi makan, saya pesan berapa porsi pakai ini juga. Kemudian tingkatan misalnya dia di kelas paling pintar ke berapa kayak gitu pakai ini. Juara berapa kayak gitu. Coba pakai angka sino. Jadi misalnya, dan ini saya cuma mau menyontohkan umur aja ya sebenarnya, tapi jadi mau menjelaskan semuanya nggak apa-apa, jadi cuma biar tahu. Jadi untuk ngomong umur ini misalnya 20, kalian masih muda-muda ya, misalnya 17 tahun ya, jadi kayak menyebutnya 10 tambah 7, jadi Yol Ilgop itu 17 seperti itu. Yol Ilgop Sarimida kayak gitu, 17 tahun. Saya 21 tahun, semua 21 tahun ya, Sumul Hana ini dah, kayak gitu. Sumul Hansal, tapi biasanya orang Korea kalau Hana ini disingkat jadi Han aja ya, jadi Sumul Hansal ini dah. Sumul Dusal, L-nya juga dihilangin. Yang bawah-bawah ini dihilangin ya. Jadi bukan Sumul Setsal gitu, nggak, Sumul Sesal kayak gitu. Ini sekilasnya ada ya, sekilasnya aja, siapa tahu udah mau ngobrol sama orang Korea, kemudian perkenalan diri dan umur ya. Ini cukup untuk informasi aja. Seperti itu. Kemudian 60 Yesun, ini beda ya. Jadi 20 30-nya beda, bukan 2 tambah 10 kayak kita 2 sama 10 gitu ya, bukan gitu. Jadi dia ada sendiri. 20 itu semel, 30 itu soren, 40 itu mahen, 50 shin, 60 Yesun, 70 irin, 80 hyoden, 90 ahen. Seperti itu ya. Ini masih belum ya kita bahas, jadi kita hanya untuk perkenalan diri aja. Kemudian kata ganti orang tadi, saya itu apa? Jo. Saya itu jo, itu formal. Kemudian nah itu kayak aku lebih nggak formal ya. Jadi sama orang yang lebih dihormatin atau orang yang lebih tua memang lebih baiknya ngomong jo. Tadi seperti tadi memperkenalkan, bentar. Nah ini pakai jo ya, jo. Dan-nya ini kata partikel yang belum kita belajar, tapi kalau misalnya kalian udah mau perkenalan diri ngomongnya jonen gitu ya, jonen ciremen kayak gitu. Ini dari jo, saya ya yang formal. Nah itu aku misalnya kayak ngomong sama temennya apa, na 배고파 gitu ya, saya lapar gitu, itu pakai na. Kalau sama orang tua job 배고픕니다 gitu ya. Jadi bedanya seperti yang saya dan aku. Kalau yang kamu no mungkin tahu ya. Kemudian Anda itu dangsin. Nah ini untuk biar nanti kalian nggak salah memakai ya. Dangsin ini sangat jarang dipakai di Korea. Jadi memang artinya Anda ya. Jadi kayak bahasanya kayak Anda, tapi sangat jarang dipakai karena ini malah terkesan nggak baik gitu ya. Jadi kadang yang pakai ini tuh adalah orang-orang yang suami istri gitu ya, suami istri. Dangsin gini-gini misalnya waktu bertengkar atau keadaan ya mungkin suami istri lah ya, keadaan seperti itu. Jadi lebih kayak misalnya kita ngomong sama
dosen gitu ya atau sama siapa gitu, kita ngomongnya nggak anda gitu, anda gini-gini enggak, jadi menyebut gelarnya dia, misalnya dia dosen atau profesor kan gyosunim kan, gyosunim bla 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 bla, apa anda kayak gini-gini, tapi nggak pakai anda, tapi anda ini pakai kata gantinya itu ya statusnya dia tadi gitu, gelarnya. Jadi jarang banget ngomong anda, misalnya anda pergi gitu kan ya, gyosunim kamnika kayak gitu, jadi bukan anda kayak gini-gini. Jadi orang Korea jarang banget ngomong dangsin, jadi dangsin itu lebih kayak dipakai sama orang suami istri atau keadaan bertengkar ya, misalnya di jalan terus ada mobil nabrak gitu ya, terus nanti marah yang ditabrak, dangsin gini-gini gitu, pakai dangsin gitu ya, atau lirik-lirik lagu gitu pakai dangsin ya. Tapi kalau sehari-hari kayak kita bahasa yang kayak anda mau menghormati orang itu lebih baik dihindari ya, jangan pakai dangsin. Kemudian dia laki-laki kayak bahasa Inggris itu he gitu ya, itu pakai ge. Kemudian dia perempuan tuh ge-nya gitu ya. Tapi kadang orang Korea ngomongnya ge yoja gitu, ngomongnya bukan ge-nya gitu, enggak, ge yoja itu perempuan, namja itu laki-laki gitu. Tapi ini sudah tahu, jadi ge-nya ini perempuan. Ge-nya ini juga kayak bahasa-bahasa yang dipakai untuk kayak lirik lagu gitu ya, lirik lagu atau bahasa-bahasa yang formal banget gitu. Kemudian kami atau kita, jadi kami itu johi dari ini ya, dari kata formal tambah wi, jadi wi. Kata formal itu kami, kemudian kita itu uri. Ini bisa sebenarnya dipakai kami atau kita ya, jadi hampir sama juga artinya. Ya, hampir sama. Kalau johi itu lebih ke kami sih, bukan kita ya. Karena kan kita membahasakan kayak kami yang sangat formal kan. Jadi misalnya ngomong sama profesor, ngomongnya kan johi gitu kan. Dan itu kan berarti artinya kami, nggak mungkin kita memasukkan geosunim juga dalam kata johi kan, bukan kan. Jadi johi itu lebih kayak kami. Kalau uri itu bisa kami atau kita ya. Ini bahasa yang lebih casual, yang lebih di bawah dari formal tadi. Dan mungkin sekadar informasi juga, kalau orang Korea itu kalau ngomong misalnya saya punya suami ya, ngomongnya uri nampion gitu ya, uri nampion itu suami, uri itu kan sebenarnya kita ya, tapi menyebutnya itu kita, padahal kan istrinya cuma satu ya, tapi mereka ngomongnya kayak gitu. Jadi misalnya meskipun nggak peduli misalnya uri dia anak tunggal kayak apa, ngomongnya itu mesti uri. Saya uri jeep kayak rumah kami, apa misalnya rumahku atau adikku kayak gitu ya, itu uri kayak gitu, jarang pakai nene gitu, mungkin pakai ya, tapi kebanyakan mereka pakainya uri gitu ya. Saya dulu juga dengernya kayak sedikit kayak aneh gitu ya, kayak kok uri sih gitu kan, sebenarnya kan ku kan mai gitu kan, tapi mereka pakainya uri gitu. Kemudian mereka itu gede. Del itu mungkin kalian ada yang tahu ya, kayak del itu kayak kata berulang, kayak misalnya murid-murid gitu ya, murid itu kan hakseng. Kemudian kalau kita kan ngomong murid-murid gitu kan, cuman diulang gitu kan, menandakan kalau muridnya itu banyak. Kalau Korea pakai del, jadi hakseng del itu berarti murid-murid gitu. Sonseng nim del berarti guru-guru kayak gitu kan. Atau misalnya apa itu namanya, geder atau noderi gitu, kalian ini sebenarnya ada ya, kalian kayak kurang. Nah, jadi kalian itu juga ada no header, nah ini kalian ya. Jadi yang del itu ya, cinggu itu kan teman, del itu jadi teman-teman, berarti menyebut mengartikan kalau temannya itu banyak, cuma satu orang, cinggu seperti itu. Kemudian ini untuk tadi kita kan belajar partikel iga kan. Nah, kalau misalnya jo kan, misalnya jo-nya ini, sayanya ini sebagai subjek, kemudian kan tambah ga kan. Tapi mereka ngomongnya bukan joga, gitu bukan, tapi jega. Ya, jadi ini berubah jadi jega. Kemudian na sama ga
bukan naga, tapi nega. Kemudian no, kamu, sama ga. Bukan noga, tapi ini ya, nega, tapi karena ini takut rancu, karena memang pronunciation-nya itu mirip ya, nega sama nega, jadi bacanya niga. Jadi orang Korea kalau ngomong niga gitu, itu berarti ini nega, tapi tulisannya ini mereka membaca niga, ngomongnya niga. Kemudian ini si itu mungkin di bahasa kita juga nggak ada, adanya di Jepang juga ya, kayak mungkin yang akrab lah ya, misalnya kayak bahasa Jepang misalnya Nobita-chan gitu kan, Chan-chan gitu kan. Nah ini itu kayak penyebutan di belakang, dan si ini yang formal banget ya. Jadi misalnya kalian tahu misalnya itu orang itu lebih tua dari kamu, nah, dan kamu harus menghormati dia. Kamu cuma tahu namanya, nggak tahu apa, cuman nggak tahu misalnya kedudukannya apa, kerjanya apa, pokoknya tahu namanya doang gitu, nyebut namanya aja, kemudian si gitu, itu lebih baik daripada kalian ngomong oni. Nah, kita di sini ngomong oni, opa, itu kalau orang kadang ya, yang udah akrab, udah kenal gitu. Jadi kayak kalian ketemu sama cowok Korea misalnya ya, baru ketemu berapa hari gitu, terus kalian udah nyebut opa, itu kayak, hah gitu. Mereka itu kayak, ya mungkin nggak dianggap rude juga sih, tapi kayak apa ya, kayak agak aneh gitu, awkward gitu, karena itu kayak sebutan orang yang kayak udah akrab gitu ya, udah deket kayak gitu. Jadi lebih baik ngomong si, itu malah lebih apa, sopan ya. Jadi saya namanya Minho gitu, jangan Minho oppa gitu kan, orangnya tambah kayak nanti orang ini kok gini gitu kan. Jadi Minho si gitu, itu malah lebih bagus ya, jadi lebih sopan. Jadi tambah si sini ya, ditasi kayak gitu ya. Saya di sini juga semua manggil saya Titashi gitu kan. Jadi nggak apa-apa meskipun itu lebih tua gitu kan. Saya kalian tahu bahasa Koreanya Mbak itu kan Oni gitu ya. Seperti kita kan di Indonesia kan Mbak gitu kan, meskipun nggak begitu kenal gitu kan. Cuman kalau di Korea itu beda, jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba ngomong Oni, Oppa gitu. Jadi lebih baik ini pakai shi. Kemudian ini kemarin kita kan sudah belajar insight. Ini ada yang tertinggal. Jadi masih ada insa salam ya, salam yang mungkin lupa, salam yang mungkin ini penting dan banyak digunakan, yaitu 축하합니다. Ini saya salah lagi kan, saya nggak sadar kemarin. 축하합니다. Itu selamat. 축하합니다. Kemudian ini salam sebelum makan. Jadi kalau orang Korea kalau mau makan tuh ada salamnya ya. 잘 먹겠습니다 gitu ya. Sama kayak Jepang, itadakimasu kayak gitu ya. Yang nggak ada di bahasa kita. Kita kan paling cuman selamat makan, itu pun nggak, maksudnya kita nggak selalu kan ngomong kayak gitu. Kalau nggak dia keadaan yang formal. Misalnya kayak sama teman-teman sendiri kan kita jarang kan gitu ngomong-ngomong. Kayak di Korea tuh hampir semua entah di keadaan kayak gimana, dia pasti kan ngomong salam sebelum makan kayak gitu. 잘 먹겠습니다 gitu. Ini yang formal. Nanti ada yang di bawah formal itu, nanti mungkin kalian bisa belajar lagi nanti kayak 잘 먹을게요 kayak gitu. Kayak gitu. Itu nanti ya. Jadi ini yang formalnya. Kemudian 안녕히 주무십시오 itu selamat tidur atau selamat malam. Ini juga formal ya, formal banget. Kalau misalnya kayak temen, kalau misalnya kita lihat di drama gitu, atau misalnya saya sama teman-teman gitu cuman jalja kayak gitu kan. Nah, ini kalau bentuk apa? Bentuk formalnya jaljayo gitu kan. Jaljayo itu bahasa casualnya. Ini bahasa untuk formalnya 안녕히 주무십시오. Artinya selamat tidur. Jadi kayak kemarin kita belajar anyong ya, secara damai kayak gitu, please. To manayo kayak gitu kan. Sampai jumpa. Daum에 만나요. Jumpa lagi selanjutnya. To itu kan kayak lagi, manayo, jumpa. To manayo. Kemudian 괜찮습니다, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Biasanya 괜찮아요, mungkin yang sering kita dengar. Itu nanti perubahan tingkat keformalan ya. Ini formalnya yang tinggi itu 괜찮습니다. Kemudian 맛있게 드세요. Selamat menikmati makanan. Jadi orang-orang yang apa itu? Ya pokoknya kita bisa mengucapkan sama orang yang lagi mau makan atau lagi makan ya. Jadi nggak peduli kita ikut makan atau enggak. Jadi pokoknya ngomong 맛있게 드세요 gitu. Selamat menikmati makanannya ya. Jadi 맛있게 itu secara enak gitu ya, dengan enak. 드세요 itu kayak makanlah dengan enak gitu. Jadi kayak
selamat menikmati. Masitke dari masita, masissayo itu kan mungkin kalian ada yang pernah dengar masissayo, enak dalam bahasa Korea. Kemudian 잘먹었습니다 ini, nah ini bergandengan sama yang ini ya, yang ini sebelum makan, yang ini setelahnya. Ini karena apa ini? Ini tata bahasa untuk bukan future ya, jadi akan hal yang untuk dilakukan, akan dilakukan. Kemudian 잘먹었습니다 ini, nah ini kata bahasa untuk lampau ya. Jadi setelah makan ngomong 잘먹었습니다 gitu. Kemudian 안녕히 주무셨습니까 ini gandengan sama ini, jadi apakah tiduran nanyanya, jadi ini karena ini sebenarnya yang beda dari ini tata bahasa di belakangnya ini untuk lampau, jadi udah tidurnya enak kah gitu ya. Kemudian 어서오세요, selamat datang gitu. Ada 환영합니다 itu juga sama, selamat datang. Kemudian ini partikel en sama nen. Ini hampir mirip sama iga yang tadi, tapi beda sebenarnya. Jadi kemarin juga kita belajar di batch 1 itu ada yang bingung juga, dan itu sudah apa ya? Semua pasti kayak gitu. Jadi yang di Korea pun gitu, pasti pertama-tama dibingungin iga sama en sama nen. Karena mereka ini sama-sama ditempelin ke subjek gitu ya, sama-sama subjek tapi beda. Jadi partikel yang ini digunakan mengindikasikan sebuah topik atau menekankan ya, jadi ditekankan lagi atau mengkontraskan. Jadi kalau katanya itu kontras dengan benar. Ini sama punya aturan yang sama dengan iga, yaitu aturan entah itu diakhiri konsonan atau vokal. Jadi kalau en-nya ketika diakhiri konsonan, nen-nya ketika diakhiri vokal. Nah, misalnya ini 비행기는 빠릅니다. 비행기 adalah pesawat. 비행기는 빠릅니다. Nah, ini tuh kalau saya ya mengartikan sendiri ya. Jadi nen itu seperti kayak kalau di bahasa Indonesia kan itu kayak mengenai pesawat gitu ya. Jadi kayak karena ini topik ya. Jadi ini topik mengenai pesawat. Dia itu cepat gitu. Pesawat itu cepat gitu. Jadi dia itu topik gitu ya, sebuah topik. Kemudian 자전거는 느립니다. Nah, mengenai jadi kayak gitu. 정현은 mengenai 정현, dia olahraga gitu ya. Nah, ini ada lagi 사과가 있습니다. Ada apel. 배도 있습니다. Ada bir. 바나나는 없습니다. Nah, ini pakai partikel yang tadi ya, iga. 사과가 있습니다. 배도. Do ini sebenarnya ini kita belajarnya singkat aja ya. Do ini artinya juga. Also ya. Juga. Kemudian 바나나는 없습니다. 는. Nah, pakai partikel 는 없습니다. Kenapa? Karena dia kontras. Nah, jadi kan ini topik, ada untuk menekankan sebuah terus kontras ya. Kontras. Jadi apelnya ada, pirnya ada, tapi pisangnya nggak ada. Jadi kontras kan sama ini ada yang nggak ada. Kemudian 이름은 타케시입니다. Jadi topiknya itu kan nama gitu ya. 이름은 jadi namaku Takeshi ya. Namaku Takeshi, 고향은 일본 도쿄입니다. Jadi rumahnya Jepang di Tokyo ya. 고향은. Jadi topiknya dari jawaban ini adalah gohyang kan, gohyang ini ya, kampung halamanku adalah ini. Kemudian jigop itu pekerjaan, jigop은 학생입니다, pekerjaan, dan tapi dia masih murid, jadi jigop은 mengenai jigop ini, jadi topiknya adalah jigop adalah 학생. Kemudian belajar ya. Kemudian orang tua, mengenai orang tuaku, 부모님은 도쿄에 계십니다. Berada di Tokyo. Jadi ada lagi 계시다. 계시다 itu artinya ada. Jadi ini ya, 있습니다, 없습니다 itu dari ita, opta ditambah 습니다. Tadi kita belajar ya. Artinya ada. Jadi kayak 있어요, 있습니다 itu ya artinya ada. 없어요, 없습니다 artinya tidak ada. Kemudian ini bentuk formalnya 계시다. Bentuk formalnya ita, 계시다. Jadi orang tuaku ada di Tokyo, karena orang tua itu kan harus dengan bentuk formal ya. Jadi pakai 계십니다, bukan 있습니다. Jadi misalnya 친구, teman ya, misalnya 친구는 kayak gitu. Itu nggak apa-apa. 친구는 도쿄에 있습니다. Itu boleh, tapi karena ini orang tua, 계십니다. Kayak gitu. Kemudian ini tadi ya kita belajar tadi yang 저는, 제 이름은 kayak itu tadi kan an itu. Nah, ini pakai partikel ini. 저는 disingkat 전. 나는 disingkat nan. 너는 disingkat non. Ini untuk
infonya aja ya. Ini juga kosakatanya. Kemudian nih terakhir sama re. Ini ya partikel juga ya. Partikel yang melekat-lekat ke sebuah kata. Ini untuk objek. Tadi yang tadi dua tadi iga, enen itu adalah untuk subjek, yang ini untuk objek ya. Kalau yang ini lebih mudah mungkin memahaminya. Jadi misalnya 편지를 씁니까? 씁니까 쓰다 dari tulis. Jadi jadi apakah kamu menulis surat? Apa yang ditulis? Nah, yang ditulis itu adalah sebuah objek. Nah, objeknya adalah 편지. 편지 adalah surat. Jadi ditempelin adalah ya 편지를 씁니다. Ya, aku menulis surat. 음악을 듣습니까? Apakah kamu mendengarkan musik? 음악, musik. Deta dari deta, dengar, kemudian ditambah atau apa? Tadi grammar ya. Grammar 씁니까? 씁니다. Jadi apakah kamu mendengarkan musik? Mendengarkan musik. Jadi yang didengarkan itu adalah sebuah objek kan. Jadi musik. Nah, seperti itu. Atau ini 무엇을 먹습니까? Apa yang kamu makan gitu. Muat itu tadi apa kan ditambah partikel. Apa yang kamu makan? Nah, yang ditanyakan ini muatnya, apanya itu tadi kan objeknya ya. Apa sih objek yang kamu makan? Jadi ditambah kemudian 고기를 먹습니다. Jadi aku makan daging ya. Yang aku makan apa? Objek kan. Nah, yang aku makan tadi gogi, daging. Makanya gogi yang jadi yang ditempelin re gitu. 고기를 먹습니다. Nah, itu singkatnya aja. Sebenarnya kayak gini-gini tuh latihannya banyak ya. Kalau pakai bukunya Sanmun itu belajar nanti kalian mengerjakan apa-apa banyak ya. Tapi karena kita emang belajar singkat untuk sekedar pengenalan, jadi singkatnya aja saya perkenalkan dari situ. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai sini, sampai partikel objek. Silakan kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Ini tadi PR-nya juga. Kalau PR-nya mungkin udah ngerti semua. Ini yang dari saya terangkan, mungkin ada yang belum ngerti. Boleh ditanyakan. Kemarin coret-coretannya waktu belajar di bait 1 ya. Kemarin kita udah belajar masalah. Tuh kemudian salah satu ini yang perlu diperhatikan, imnida itu menulisnya imnida bukan di spasi ya, tapi digabung. 선생님 imnida, 학생 imnida, imnika itu digabung ya. Nah, kita belajar. Nah, mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini. Sudah lumayan belajar banyak ya. Jadi mungkin ada yang masih belum pernah belajarnya sepintas-pintas aja ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Sudah mengerti semua? Kemudian mungkin sebelumnya apa ada yang pernah belajar bahasa Korea sendiri mungkin? Jadi tulis. Kenapa bahasa Korea nggak ada spasinya? Bukan nggak ada spasinya ya. Ini semua harus ada spasinya. Jadi nggak kayak kalau bahasa Jepang kan nggak ada spasinya. Ini ada spasinya. Yang maksudnya saya tadi ini adalah itu yang imnida imnika aja. Jadi khusus imnida dan imnika tadi saya karena biasanya kayak ngerjain PR itu salah. Jadi 선생님 terus di spasi imnida. Kayak gitu enggak ya. Jadi digabung. Jadi kalau seperti yang kayak gini tata bahasa yang harus nempel ya harus nempel, nggak boleh di spasi. Tapi nanti misalnya ke kata lain ya harus spasi, ada spasinya bahasa Korea ya. Kalau bahasa Jepang itu yang nggak ada spasinya. Kalau bahasa Korea masih di spasi-spasi. Seperti ini nih spasi semua nih. Jela. Masih bingung yang partikel yang dijelasin terakhir tadi. Yang mana ya partikelnya? Yang LRL kah? Yang terakhir ini objek ya. Jadi mungkin gampangnya kalian ngerti itu objek
dari kata-kata yang mungkin sering ditahu ya, nanen, 너를 사랑합니다. 사랑 ya. 나는 aku, no kamu. Nanen, nanya ditempelin nen karena dia adalah subjek ya, dan ini kayak mengenai aku ini gitu ya. 너를, no apa? Mencintai kamu. Nah, yang dicintai kan, nah kamunya kan, no-nya ditempelin rel karena dia adalah objek. Seperti itu. Nah, no, relnya kenapa rel? Karena dia vokal. Kalau misalnya apa yang berakhiran konsonan, misalnya 가방, tasya 가방을 사요, beli, membeli. Oh bukan, kalian belum belajar 삽니다. Nah, ini beli ya, sada dari sada biasanya ngerti, yang artinya beli, kemudian ditambah biapnida nih ya tadi, karena agar katanya hidup ya, jadi 가방을 삽니다, membeli tas. Yang, nah kan objek kan, kita membeli apa, yang kita beli itu kan objek gitu, jadi yang dibeli adalah 가방, tas, apa, membeli tas gitu. Kemudian misalnya pakai yang gabangi gitu ya, pakai yang pakai yang objek tadi, yang subjek, yang partikel subjek, 가방이 삽니다, jelas salah ya. Jadi ini kayak tasnya beli gitu kan. Hah, tas kok bisa beli gitu kan. Jadi berarti kan beli tas. Jadi yang dibeli tas, kayak kata objeknya pakai re. Kemudian kata objek iga. Kemudian untuk topik dan kontras pakai enen, kayak gitu. 가방이 yang betul misalnya 가방이 예뻐요, 예쁩니다. Tasnya cantik, ini baru betul. Ini subjek. Kalau 가방을 삽니다 itu ini sebagai objek, ini subjek. Nah, seperti itu perbedaannya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Pertanyaan atau enggak? Jadi kita belajar banyak ya udah. Yunida, senida, kemudian eso, senida, negara-negara ini juga udah kita belajar. Partikel iga, kemudian ini tentang nama ya, iram di Mosinika, kemudian igot, jogot, gegot, kemudian jagisoge, perkenalan diri. Ini angka-angka ini sepintas ya, jadi kita belum benar-benar belajar. Kemudian ganti orang, saya, kamu, kalian. Kemudian ini salam, ini partikel untuk indikasi sebuah topik. Kemudian ini untuk objek. Uang $1.000. Saya nggak tahu kursnya Indonesia ke 1.000 ya, $1.000 ya. Dolar sekarang berapa ke ini bisa cek ya kalau kursnya 13.000 ya. Berarti 13.000, $1.000 adalah 13 juta ya. Untuk apa ya menanyakan $1.000? Apa ada hubungannya? Ada ditanyakan lagi.
Semangat. Udah ngerti kah? Semuanya. Jadi sebenarnya ini teori benar-benar banyak ya. Jadi saya sekaligus saya banyakin. Saya juga sebenarnya bingung ya. Tadinya kan saya kira kita kan benar-benar yang bisa komunikasi. Terus kakak belajar di Korea kayak yang tanya jawab banget gitu ya. Ini apa gitu kan. Kalau kita kan susah ya mungkin kayak gitu. Jadi karena kalian cara belajarnya kalian mendengarkan saya dulu baru tanya. Jadi saya langsung menyediakan banyak ya banyak materi. Jadi mungkin sih harus banyak review ya karena ini langsung banyak materi dalam sekali belajar. Karena saya juga bingung tadinya dan ini persiapannya saya waktu kemarin mendadak juga kan. Jadi lumayan banyak sekali belajar. Itu latihan lagi ya untuk mempelajari lagi. Mungkin belajar dari PPT-nya atau materi-materi yang lain. Jadi dari Talk to Me in Korean ini website yang dulu sempat saya kepoin dulu ya waktu terakhir saya belajar bahasa Korea ini lumayan bagus jadi lengkap. Ada nah ini kan ini kalian bisa baca. Ada sudah saya upload diupload yang mungkin sama Mas Kodrinya. Kalau perbedaan virus ya, kalau perbedaan penggunaan you atau BIM tidak apa ya, ini perbedaannya beda ya masalah formal dan kita belum belajar sampai situ. Jadi itu masalah tingkatan formal jadi kayak yang hamnida jadi heyo kayak gitu ya. Kongbu hamnida jadi kongbu heyo itu ya. Itu nanti pelajaran selanjutnya berikutnya. Jadi yang ini kita pertama-tama karena masih level awal kita harus belajar yang formal dulu. Itu perbedaannya. Ini berarti yang ikut ini belum pernah ya belajar bahasa Korea sama sekali. Mungkin yang pernah belajar saya bilang di chattingan. Pernah ya. Ini sudah ngerti semua yang berarti waktunya kurang 20 menit ya. Mungkin ada yang ditanyain lainnya. Perkara-perkara. Saya kalau di sini kayaknya nggak ada yang tanya gitu ya, jarang yang tanya. Tapi nanti di WhatsApp pada tanya semua. Kenapa nggak tanya waktu di video? Jadi bisa ditanyakin aja waktu kita lagi video call aja ya. Jadi tanya apapun boleh, soal perkuliahan, soal pelajaran juga bisa. Ya nggak apa-apa yang telat-telat ngumpulin PR dikumpulin aja nggak apa-apa. Jadi kan sebenarnya kita juga PR-nya bukan penentu banget ya. Jadi misalnya harus yang yang ngerjain PR aja yang rajin yang boleh nanti ikut kelas intensif sebenarnya enggak. Soalnya ini kayak buat kayak latihan ya karena nanti kalian kan
nanti kan kalian kedepannya itu belajarnya sama orang Korea kan. Mungkin nanti kalau misalnya waktu ada apa ya, itu mungkin nanti akan profesornya atau senseminnya mereka yang kalian nanti di sana itu bakalan minta pendapat saya gitu ya. Jadi anak ini gimana selama waktu belajar online itu gitu ya. Jadi nanti bisa jadi bahan pertimbangan gitu ya. Jadi bukan patokan banget gitu PR-nya. Jadi buat bahan pertimbangan nanti kan saya di track lagi gitu. Jadi kalau mau ngerjain kan ya ngerjain aja. Nanti saya catat, saya juga catat gitu ya. Nah ini ngerjain apa enggak, nyatet apa enggak, terus jawabannya kayak gimana gitu ya. Ini Mona, kalau kita kuliah di sana kita pilih jurusannya sendiri atau gimana? Ya pilih jurusan sendiri, pilih aja sendiri. Kalian ini sebagian besar semuanya lulusan SMA atau gimana? Apa ada yang sudah kuliah? Karena yang batch pertama kemarin ada yang udah kuliah gitu ya. Atau lulusan SMK ya. Itu bener ya. Jadi kan memang ini kan maksudnya Sanmun untuk itu kan ya, lulus SMK kayak gitu ya, programnya. Jadi sebenarnya juga ada yang di tengah-tengah kuliah, jadi yang semester 2 pindah ke Korea, jadi kuliahnya ke semester 3 ada kayak gitu. Nah terus, tapi itu yang khusus kampus-kampus yang kerjasama sama Sanmun gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya kalian entah kampus di mana ya, terus nggak ada hubungannya sama Sanmun, terus habis itu mau kuliah di Sanmun di tengah-tengah itu kayaknya susah. Jadi makanya ini kayak untuk anak-anak yang memang mau masuk kuliah S1 dari awal gitu. Jadi kalau misalnya yang tengah-tengah kuliah pengen kuliah di Korea ya mungkin ngulang dari awal ya, jadi ngulang semester 1 lagi. Kalian lulus SMK ya. Jadi nanti kalian kan dilatih belajar bahasa Koreanya selama 6 bulan sampai 1 tahun gratis kan ya. Jadi biasanya sih ya insya Allah kalau belajar sama Sonseingnim Korea itu kan mereka sudah sangat berpengalaman dan cara belajarnya itu benar-benar yang mengasah ya, jadi bukan kayak gini kan ya, jadi jauh berbeda. Jadi kemungkinan kalau misalnya kemarin saya udah cerita apa belum ya, jadi kalau belajarnya 5 hari gitu, hari seminggu, dan itu harus intensif, makanya dalam setahun bisa lancar. Jadi beda ya untuk yang cuma belajar misalnya pernah les bahasa Korea gitu ya di entah lembaga mana, terus misalnya cuma yang seminggu berapa kali kayak gitu kan pasti susah ya dalam setahun bisa lancar atau bisa kayak lulus topik gitu ya. Tapi kalau belajarnya benar-benar intensif yang 5 kali seminggu itu biasanya bisa ya, apalagi udah terbiasa. Dan ini juga kalian harus siap ya, jadi kayak jadi kalau kalian beneran masuk intensif kelas kayak benar udah belajar bahasa asing dengan bahasa asing ya. Jadi kemungkinan ya sebenarnya ada sih di sini ada satu guru yang ngerti bahasa Indonesia dan itu yang cuma sedikit-sedikit ya. Saya nggak tahu nanti yang mau dikirim ke sana itu yang Sonseingnim yang mana, saya nggak tahu. Tapi kan sebagian besar namanya orang Korea kan yang orang asing nggak ngerti kan bahasa kita. Dan kalian akan belajar dengan bahasa asing. Jadi belajar bahasa Korea dengan bahasa Korea dan mereka ngajarinnya nggak pakai bahasa Inggris ya. Jadi paling cuman awal-awal aja. Jadi misalnya ini artinya kata bahasa ini artinya please don't gitu ya. Atau artinya apa gitu ya. Cuman kayak dikasih dikit-dikit gitu hintnya dalam bahasa Inggris, tapi jelas-jelasnya nggak akan gitu dalam bahasa Inggris gitu, apalagi bahasa Indonesia ya. Jadi kalian selama intensif kelas ini kalau bisa beneran belajar ya. Jadi pelajarin banget, jadi ini setidaknya paham ini untuk apa gitu ya. Jadi kalian nanti bisa kayak lebih waktu nanti beneran sama dia nggak begitu
apa ngejar banget gitu, jadi kayak ketinggalan aduh apa sih gitu kan, karena ngajarnya pakai bahasa Korea ya. Jadi kalau bisa ini dipersiapkan gitu belajarnya singkat mungkin, nanti juga sama sensei Mime juga bakalan belajarnya jadi awal sih, nggak mungkin nerusin pelajaran saya, soalnya saya juga ini jelasinnya benar-benar di singkat saya, karena sebenarnya kayak gini jelasin ini, nanti itu ada latihan, nanti ada apa latihan lagi, kayak nulis gitu kan pelatihan, terus nanti kalian kayak kalau di sini kan nulis di papan tulis, terus nanti kalian latihan ngomong gini. Nah kalau kita kan nggak bisa ya, jadi kayak saya harus ngomong dulu baru kalian tanya kan, seperti itu kan, jadi nggak bisa dengan cara belajar seperti itu, jadi ini benar-benar yang singkat banget, jadi kalian harus mempelajari lagi, harus benar-benar oh ini paham, ini maksudnya ini gitu ya. Setidaknya nggak harus menghafal, tapi seharusnya paham. Jadi nanti saya sudah belajar sama Sonseng Nim Korea, kalian udah tahu, oh itu yang kemarin ini artinya, oh ini gitu, nggak harus belibet dulu gitu, harus apa sih gitu ya. Jadi bahkan nanti kalau kalian belajar mungkin sudah dapat sebulan atau 2 bulan lebih ya, kalian dilarang pakai bahasa lain ya, jadi nggak akan ada menyisipkan bahasa asing lagi dalam kalian belajar bahasa Korea. Bahkan misalnya ini artinya apa bu, apa Sonsengnim gitu ya, dia kan menjelaskannya pakai bahasa Korea, misalnya kalian ngomongnya oh dalam bahasa Inggris gini ya, nggak mau, Sonsengnim nggak mau jelasinnya dalam bahasa Inggris kayak gitu kalau yang di KLI seperti itu. Jadi misalnya murid ini ngomongnya oh artinya saya kaca ya, oh artinya mirror ya, itu Sonsengnim nggak mau, nggak suka, jadi jelasinnya pakai bahasa Korea juga, jadi apa yang kita pakai untuk apa tapi pakai bahasa Korea gitu ya. Jadi seperti itu cara belajarnya nanti gambarannya kalau kalian sama guru bahasa Korea, jadi kudu siap siap telinga siap, dan kalian harus itu ya, PR-nya itu jauh lebih banyak ya, jadi PR saya itu nggak ada apa-apanya karena saya cuman gitu, jadi sekali ngajarin tata bahasa nanti PR-nya banyak banget gitu. Jadi biar kayak nggak ada gambarannya aja ya, biar kalau kelas intensif sama ini beda kan, sama kayak dulu kan kita kalau misalnya belajar di sekolah ya, belajar bahasa Inggris atau kayak bahasa apa gitu kan, ya udah cuma ngandelin pokoknya papan tulis ini artinya kayak gini ini gini gitu kan. Kalau di Korea atau bahasa Korea yang kayak KLI-nya sama ini beda, jadi belajarnya lebih bervariasi, kayak harus apa nanti, bahkan kalau udah yang kayak tingkatan yang lebih susah nanti itu ada debatnya, ada atau apa ya, pokoknya medianya juga banyak, nanti ada apa ya, game-game atau pokoknya banyak banget gitu. Seperti itu cara belajarnya, harus benar aktif, makanya dalam setahun itu bisa topik ya, karena kalau belajarnya cuma yang seminggu 2 minggu sekali 2 kali per minggu, nah bisa dibilang sih mustahil ya bisa dapat topik dalam 1 tahun. Jadi belajarnya harus kayak gitu untuk dapat topik dalam setahun. Ini ada yang ditanyakan lagi, waktunya kurang 10 menit ya. Jadi kalian mungkin juga ada keperluan ya, tadi nggak bisa waktunya tepat jam 3 waktu Indonesia kita mulai. Jadi tadi sampai terlambat 20 menit, saya tidak bisa mengundur waktu ya. Jadi tadi kita waktunya jam 5 lebih 20 karena masih nunggu yang lain, tapi saya nggak bisa mengundur waktu juga ke jam 7 lebih 20 karena sudah dekat sama waktu berbuka saya di sini. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum waktunya habis. Ini sedikit ya yang gabung. 1 Della Virus Mutiara Reva. Cuma 4 orang 5 orang. Ya, nanti juga sebenarnya absennya juga
ditentukan ya sebenarnya apa saya ditinjau lagi masalah absen untuk PTN itu. Kayak gitu. Kenapa nggak ada pertanyaan atau mutiara kita bisa ikutan belajar intensif itu gimana ya? Kayaknya kemarin cuman nanti setelah kelas online itu nanti kalian akan dibagi apa ya? Kayak formulir gitu ya kalian isi terus nanti kayaknya kemungkinan ada wawancara sebentar sih. Nanti bisa ditanyain lagi ke pihak Simoleknya. Soalnya saya juga detailnya banget nggak ngerti, jadi di sini saya ngajarin bahasa Koreanya aja ya. Jadi selanjutnya sepertinya ya kemarin waktu saya baca sama lihat-lihat itu akan dipilih ya. Jadi kemungkinan satu kelas tuh cuman berapa ya? Jadi cuman 10 orang lebih atau apa kayaknya profesor kemarin. Kalau mungkin bisa banyak ya banyak, tapi kemungkinan kalau misalnya mereka menyaring akan cuman segitu ya, seberapa belasan orang mungkin. Nanti cuman kayak ini ngisi formulir ya, formulir. Sepertinya ada wawancara lagi. Mungkin tenang kok wawancaranya, mungkin nggak ada bahasa Korea kok ya. Mungkin dalam bahasa Inggris atau mungkin yang mewawancara itu harus mulai dalam bahasa Indonesia. Ya, tidak ada. Untuk materi udah nggak ada yang ditanyain ya, mungkin udah ngerti. Kemarin ini juga PR-nya dari untuk pertemuan kali ini dia agak banyak ya PR-nya, banyak banget PR-nya karena ini hari Jumat kan, jadi kalian waktunya agak banyak, mungkin bisa saya kasih sampai Senin lah ya, nggak apa-apa. Senin pagi jam karena banyak, jadi Senin jam 10 atau jam 12 siang boleh. Ini banyak PR-nya, jadi silakan latihan. Jadi kan kita belajar bahasa nggak cukup cuman belajar apa? Nggak cuman belajar tata bahasa, tapi juga kosakata ya. Bentar ini, Dela Agustina, kosakata keluarga, anggota tubuh, penyakit gitu dihafal nggak, keadaan kosakata apa lagi? Ya itu nanti saya ada kok ya, nanti seperti batch pertama nanti akan ada saya ngajarin tentang keluarga, anggota tubuh kayak gitu. Kalau penyakit sih kayaknya sebenarnya ada ya, jadi kalau kita belajarnya benar-benar detail kayak yang di Korea itu benar, jadi setiap tata bahasa kalian belajar kosakata juga banyak, jadi mereka PR-nya itu bukan hanya memecahkan soal itu dalam tata bahasa yang baru dipelajari, tapi juga mereka itu ngertiin kosakata baru, dan itu setiap hari ya, terutama anak-anak beginner itu benar-benar banyak banget yang harus diartikan ya, kosakata meskipun sampai ke advance ya, meskipun sampai advance juga tetap kosakata itu. Nah, ini kita belajar pelan-pelan yang dasar-dasar. Saya nggak mungkin ngajarin semua kosakata yang itu ya, semua yang di sini karena waktu juga. Jadi ini saya melatih kalian ya. Jadi PR ini saya mau biar kalian ngerti kosakata yang dasar yang perlu dipelajari ya. Jadi kayak ini pergi, datang, menangis, tertawa, atau
lebar, sempit, kanan, kiri, besar, kecil lah, yang kayak gitu-gitu itu kan umum banget. Nah itu ini saya PR-nya seperti itu. Ini kalian artikan. Sudah ngerti kan ya pakai kamusnya atau misalnya Hangulnya gitu. Kalau bisa mungkin kalian bisa latihan ngetik ya di HP gitu. Ngetik apa Hangul. Ini ngertiin ini tuh antonim lawan kata. Semua ini lawan kata. Dia ada panjang, pendek, apa ini kalian artikan. Kemudian ini, nah seperti ini modelnya di buku panduannya Sanmun ya. Jadi setiap itu ada kayak gini. Untuk ini ngartikan, kalian coba artikan ini. Artikan ini, jadi apa ini saya kasih contoh saya biar nggak bingung untuk mengartikan yang ini. Ini silakan diartikan biar kalian ngerti ya. Jadi jangan cuman diketik seret, oh ini artinya terus ditulis nggak. Jadi sambil kayak dibaca banget, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini kayak gitu ya. Jadi kayak saya juga belajar bahasa Korea selama ini kalau cuman kayak ini apa sih nggak ngerti, di copy, habis itu di paste, langsung itu dilihat doang, dicatat gitu. Itu kemungkinan hafalnya itu susah ya. Jadi lebih kayak dilihat gitu ya, kayak diresapi lah gitu ya. Jadi saya oh ini artinya ini artinya ini, biar ingat gitu, oh ini artinya ini. Kemudian ini mungkin sedikit nanti kayak kemarin ada yang bingung ya, ini maksudnya apa. Jadi kita di sini langsung ya, ini saya karena tadi kita juga belajarnya banyak, ini langsung kayak belajar tiga kosakata dalam satu macam soal ya. Jadi kita latihan eso, atau rel sama biap nida senida. Nah, contohnya, nah ini kan kiri ini kata-kata ini tempat ya, semua ini tempat. Kemudian yang kanan ini kata lainnya. Jadi misalnya ini ada strip ya, ada dua ya, ada dua macam. Jadi saya bada kan laut ya, bada eso. Nah karena ini tempat, nah ini ditempelin sama eso. Ini semua eso ya, nanti kalian latihan aja biar ngerti juga, jadi bisa meresapi eso itu maksudnya artinya apa. Jadi yang tempat-tempat ini eso, pada eso, ini maksudnya itu melakukan apa di sini. Yang sebelah kanan itu naksi sama hada. Naksi itu mancing ya, mancing. Hada itu melakukan. Hada itu kayak do ya dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian naksinya lah, hada ini kan kata kerjanya. Naksinya ini objeknya, melakukan kata kerja tadi. Jadi naksirul hamnida, seperti itu. Pada eso naksirul hamnida. Lebih bagusnya lagi kalau misalnya kalian mungkin kalian kan nggak cepet yang ngerjain ini. Jadi kalau misalnya masih ada waktu bisa diartikan juga. Jadi nggak cuman sekedar menyusun-nyusun kata dengan tata bahasa, tapi juga ngerti artinya ya. Saya satu contoh lagi, dosogan. Dosogan adalah perpustakaan. Kemudian dosogan eso, jadi apa gitu, cocokin yang mana. Jadi ini kayak kalian cocokin, cari yang mana yang benar. Jadi kalian nggak mau ini kalian akan mengartikan ini apa. Cek ya, cek bilida. Cek itu adalah buku, bilida itu meminjam. Dosogan eso, cek을. Nah, bilim nih. Nah ini pasti yang bada pakai eso, yang kopi ini pakai yang ini dan yang belakang sendiri pakai ini. Aturannya seperti itu. Jadi berarti itu dosogan eso cek bilim nida, kayak gitu ya, bilim nida. Jadi jangan lupa yang belakang diubah jadi ini senida atau nida. Kemudian jangan lupa ini partikel nya. Jadi kan pinjam buku. Nah, bukunya objeknya ya. Jadi ceknya ditambah bukan rel tapi karena dia berakhiran konsonan. Kalau berakhiran vokal dia pakai rel. Ya itu diperhatikan sampai bawah. Nah, kemudian ini latihan iga ya, mengerjakan soal iga. Ini saya menyediakan kata mentahannya ya, misalnya 학생 sama 공부하다 ditambahi iga, 학생이 공부합니다. Jadi ini juga jangan lupa kalau ininya sudah kata-kata yang sudah hidup pasti ya, ini belakangnya juga pasti juga itu, dia bukan 학생이 공부하다 gitu kan, bukan. Jadi ini juga
sama hidup juga. Nah ini jadi 학생이 공부합니다. 날씨 좋다. 날씨가 좋습니다. Nah kayak gitu. Kalian biar banyak kosakata juga bisa diartikan. Misalnya satu ya, saya contohin 친구 노래하다. 친구 apa? Ga ya. Karena dia vokal. 친구가 노래합니다. Kayak gitu ya. 친구 teman 노래합니다. Bernyanyi ya. Nore itu kan lagu, hada melakukan, tapi itu kalau diartikan kayak menyanyi gitu ya. Jadi temanku menyanyi gitu. Kemudian yang bawah ini kayak ini sebuah percakapan ya, sebuah percakapan yang ada yang kosong. Kemudian kalian mengisi. Jadi saya bla bla bla, muosimnika, Sujinya bilang gitu. Ini Suji, Jordan ya. 제 이름은 Jordan bla bla bla. Nah ini Sujinya apa sih? Saya contohin satu ya. Sujinya karena Jordannya di sini jawab namaku Jordan bla bla bla. Oh berarti dia tanya nama. Jadi di sini 이름이 무엇입니까 gitu. Seperti itu dijawab. Dan 제 이름은 Jordan apa? Kan kita tadi udah belajar ya kalau misalnya memperkenalkan diri berarti pakai ini dah. Jadi 제 이름은 Jordan입니다. Kemudian misalnya ini bla 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 왔습니까? Berarti kan ini jawabnya ini kan 왔습니까? Dari mana? Swiss dari ini jawabnya Swiss ya, apa nama negara. Oh ini berarti nanyain apa? Tadi udah belajar kan. Jadi ini semua ada di materi. Nah, 한국말 공부가 bla 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 gitu. Kemudian kalian tinggal mengubah kalau yang kata tanya apa tinggal dirubah kakak gitu ya. 재미있습니다 berarti yang di sini apa? Pakai kalimat tanya. Kemudian jadi kita juga udah belajar kalimat salam ya, salam. Kalau yang ini ngomong 안녕히 계세요, yang ini apa 안녕히 apa kayak gitu. Kemudian ini gampang aja, jadi ini kalian tinggal lihat ini konsonan atau vokal, jadi tinggal disisipin an atau nan. Seperti ini gampang ya. Terus kalau bisa silakan diartikan biar nggak cuman masukin aja tanpa ngerti artinya, silakan diartikan juga. Ya itu aja PR-nya, nanti saya kirim ya di WhatsApp. Sampai situ ya, sekarang juga sudah jam 7. Gak ada yang ditanyakan kah? Sebelum saya akhirin, karena sekarang sudah jam 7. Ada pertanyaan kah? Ini nanti yang datang kan cuma 5 ya. Mungkin nanti teman-temannya yang biasanya karena saya lihat kayak yang datang apa yang ikut video cuma sedikit, nanti yang ngerjain PR banyak banget gitu kan. Mungkin teman-teman yang nggak lihat mungkin akan bingung ya sama PR. Yang disuruh lihat PPT aja. Ya. Sampai di situ ya, mungkin kalian mau memperbanyak kosakata atau apa misalnya belajar di yang lainnya juga bisa ya, nanti juga kan nanti ada materi yang sudah di upload sama si Moleknya di websitenya. Di situ kalian bisa belajar lagi, atau mau memperbanyak kosakata juga bisa cari sumber, misalnya mau belajar di lain ya, misalnya secara online ada apa yang bagus ya, mungkin kosnet.co.kr itu juga bagus, kosnet, atau Talk to Me in Korean juga bagus ya, mau belajar di sana. Nah, kalau kosakata emang harus pelan-pelan ya, harus terbiasa kayak lihat gitu, terbiasa lihat atau biasakan kalau menemui seperti nanti tugas diartikan, jadi cuman bisa menyusun aja ya. Jadi ini karena ini konsonan gitu, tapi nggak ngerti artinya kan juga susah juga ya. Jadi kalau bisa sambil diartikan ini per kalimat tadi apa artinya gitu. Oke, sampai sini dulu ya, mungkin sudah jam 7:06. Karena saya anak kos-kosan yang
harus mempersiapkan buka puasa sendiri ya. Jadi nggak bisa sampai lama-lama, nggak bisa mulut lama-lama. Lagi udah nggak ada pertanyaan juga kan? Kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya akhiri dulu. Nah, sampai sini terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau bisa ketemu lagi ya hari Senin di pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke, kamsahamnida. Tuh mana yuk? Jangan lupa PR-nya. Bye-bye.